lagi dalam sesi berikutnya di halaman anggur. Posisi kita berada sekarang tepat di bawah para-para di depan halaman rumah saya yang seukuran 3x5 saja, 3x5. Tapi saya tanam di bawah ini ada yang saya grounding di tanah itu 5 batang, yang lainnya di pot. Kali ini saya akan mereview anggur akademik yang saya tanam tepatnya pada bulan Agustus ya, kurang lebih 1 tahun 2 bulan ini. Jadi 1 tahun 2 bulan saya adakan metode pembuahan, saya pruning, saya pangkas pada usia 9 bulan. Itu tadi kita lihat ya di belakang saya itu anggur akademik ya, yang sekarang sudah berbuah sangat banyak sekali dompolan-dompolannya. Nah, inilah batang bawah anggur akademik yang saya tanam 1 tahun lebih ya. Jadi saya grounding pada saat usia 2 bulan. Saya grafting, ini saya grafting sendiri karena waktu itu saya pesan terus, saya beberapa kali pesan bibit langsung dari luar pulau, tapi beberapa kali juga yang gagal, nggak selamat sampai di sini, hingga saya nekat menyambungnya sendiri. Alhamdulillah kita sambung, sudah menghasilkan ya. Nah, jadi inilah batang akademik. Nah, yang tadi awal-awalnya saya kira itu sudah akan mati, saya pikir gagal ya, tapi saya grounding di tanah saya yang berukuran saya buat lubang tanam ukuran 60 cm ya, 60 cm. Saya gali ke dalam itu sekitar 40 cm. Nah, jadi saya berikan sekam, berikan kohe segala macam. Saya masukkan tanah kuning, kalau di sini tanah sempala ya, topsoil yang berada di daerah kami ya, tanah sempala yang paling dekat. Nah, itu saya masukkan, saya grounding. Dalam masa pertumbuhannya kita berikan pupuk vegetatif ya, NPK 16 kita campur dengan Karate plus boroni. Terus lagi kita berikan sedikit magnesium. Seminggu saya berikan MAP. Jadi kita pengocoran kita lakukan seminggu sekali, dosis rendah saja ya. Jadi kawan-kawan yang baru pemula, jadi kita jangan berpikir ingin buahkan anggur. Itu tidak akan mengecewakan kita apabila batangnya atau daunnya itu kita sehatkan dulu. Ini batangnya sudah sebesar jempol, 2 kali jempol saya ya. Nah, jadi kita sehatkan, jangan bikin buah. Dia akan memberikan buah yang baik buat kita apabila kita rawat dengan baik. Nah, sehingga dia sehat. Nah, untuk dalam masa sampai masa 9 bulan ya, sampai masa 9 bulan, pada saat itu saya pruning nih. Ini saya pruning, saya potong, saya ada cabang-cabang itu saya potong. Nah, maksud saya waktu itu bukan 9 bulan, pada saat usia 7 bulan saya pruning pendek. Hasilnya tidak begitu memuaskan ya, sehinggalah bunga-bunga yang tumbuh pada saat itu saya review, saya ulangi pada bulan berikutnya. Saya potong ya, saya potong di sini, dia keluar itu kurang maksimal ya, tidak begitu membawa bunga, tidak saya harap nanti yang tidak tidak seperti yang saya harapkan lah. Ini banyak belum karena mungkin masih batang belum siap ya. Jadi saya biarkan lagi, dia terus berkembang, dia terus sampai memanjang, sampailah
terus sampai ke sini. Nah di sini, pada saat di sini nih saya potong nih, ya. Saya lihat bootnya generatif, boot yang seperti ini nih tuh. Nah, ini boot generatif. Nah, saya potong di sini, terus dia keluar. Masing-masing ada sampai 2 cabang, dia membawa tersier itu membawa sampai 2 dompol, bahkan sampai 3. Cuman saya kurangi ya, saya pelihara 2. Nah, untuk skala kita hobi nggak apa-apa, kita pelihara 2 atau 3, kita lihat batangnya itu vigor atau tidak. Nah, rata-rata membawa 2 sampai 3 dompol ya, sampai 3 brokoli. Waktu itu masih berbentuk brokoli, jadi ya udahlah, sebagian satu saya buang. Nah, pupuk apa yang saya gunakan ya sebelum saya pruning, saya potong. Nah, itu pada dahan-dahan di sini ya, pada tersier di sini kita selalu potong. Pucuk-pucuknya kita potong, kita sisakan 1 sampai 2 daun ya. Jadi karena jangan sampai tersier ini ada lagi membawa cabang, atau kita biarkan lagi cabang ini, tunas air ini membesar, maka bootnya tidak akan besar ya. Nah, pada saat kita sambil melihara, sambil membesarkan, memanjangkan ini, sebelumnya kita lakukan pemupukan ya. Kan vegetatif tadi sudah NPK, magnesium sulfat, ditambah dengan VOC ya, asam amino. Jadi kita pupuk MKP ya, kita berikan MKP, Karate plus boroni, kalium nitrat ya. Jadi KNO3 putih ya. Jadi kita masukkan di dalam 5 ember ya, 5 liter, maksud saya 5 liter air. Saya masing-masing berikan dosis 1 sendok saja, 1 sendok, MKP 1 sendok, KNO3 putih 1 sendok, Karate plus boroni seujung sendok ya. Jadi hanya seujung sendok, tidak disamakan dosisnya seperti MKP ya. Nah, maka sambil ini membesar, dia juga menumbuhkan but yang besar, cukup potensial, maka kita potong. Nah, jadi pada kawan-kawan, memang pada dasarnya anggur itu bisa berbuah pada usia dini ya, katanya 4 bulan, 3 bulan. Sebenarnya yang kita cari itu sebenarnya bukan dia berbuah, tapi hasilnya yang paling penting ya. Kita ingin hasilnya dompolannya besar. Jadi jangan buru-buru, dia tidak akan mengecewakan dan pasti akan berbuah. Nah, ini kita bungkus begini. Saya ingin tahu sampai selesai nanti berapa ons buah ini akan memberikan beratnya ya. Memang kalau kita lihat ini masih agak hijau-hijau ya, hijau. Rasanya juga lumayan ya. Rasanya itu crunchy, manis, bahkan tidak ada biji. Nah, ini tidak ada biji. Nah, sebenarnya ini ada biji, cuman kita treatment ya. Kita treatment, mungkin pemberian hormon give grow-nya tepat. Nah, itu teman-teman, kawan-kawan sepengangguran atau pemula-pemula pengangguran, inilah kondisi review akademik anggur akademik yang saya tanam 1 tahun ya, belum sampai 1,5 tahun lah ya. Nah, ini berapa dompol saya lupa tuh dompolan, cuman sudah banyak juga tamu-tamu yang datang. Kita potong-potong, kita berbagi rasa pada mereka. Ini kenapa saya tidak, banyak yang tanya ini dijual atau tidak. Nah, kenapa tidak saya jual?
biar bergelantungan lama begini. Pertama waktu panennya juga belum waktunya. Kedua, kalau saya jual ini cukup 1 hari habis. Jadi yang kepengen datang dari jauh itu tidak akan kebagian menikmati indahnya anggur gitu. Kan mungkin selama ini kita hanya tahu anggur itu bergelantungan di pasar. Nah, jadi kita buatlah seperti ini supaya masyarakat sekitar dan yang bahkan dari jauh-jauh itu bisa berfotoria. Nah, jadi perawatan anggur itu pada dasarnya tidak susah, asalkan kita rutin dan kontinu kita rawat, kita berikan pemupukan, kita jaga pengendalian hamanya. Kalau saya terus terang, saya mengendalikan hama itu 4 hari sampai paling lambat 5 hari sekali saya semprot. Tapi pada saat sudah berbuah begini, kita cukup pucuk-pucuknya yang kita semprot. Saya hanya menyemprot pucuk-pucuknya untuk menghindari supaya buah itu tidak terkena pestisida. Kalaupun ada, percikannya itu nggak banyak ya. Nah, inilah kondisi buah akademik. Itu saja penjelasan singkat saya mengenai tanaman anggur saya ya, yang saya tanam pada tahun lalu ya. Saya mulai kenal anggur bulan Mei, tapi saya coba praktekkan tanamnya itu bulan Juni. Jadi paling penting adalah kita mendapat informasi dan kita praktekkan, dan kita itu yang paling nyata ya. Jadi kalau tidak kita praktekkan, tidak ada gunanya segala sesuatu. Kalau kita hanya mendapatkan teori-teori, tidak kita praktekkan secara benar, kita tidak akan ada. Nah, itu jadi kita sungguh-sungguh apapun jenis tanamannya akan menghasilkan dengan baik. Saya rasa itu saja dari kami pagi ini, review kebun mini kami di halaman anggur. Apabila ingin mendapatkan informasi selanjutnya dari saya, tolong dukung channel saya, tekan subscribe ya, tekan lonceng, beri komen, share dengan teman-teman supaya channel saya lebih maju, bisa berkembang, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berbagi dan terus berbagi ya. Kiranya ada yang lebih senior dari saya, mohon maaf, saya tidak menggurui. Saya juga akan menyalurkan informasi saya kepada rekan-rekan yang mungkin selama ini ingin nanam anggur belum tahu ya. Itu saja dari saya, dari Sambas, Kalimantan Barat, persis di pojok Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Itu saja. Assalamualaikum